Jadi kalau ada Allah ngomong berfirman, mudah-mudahan, artinya apa? Untuk diajarkan kepada manusia supaya mengucapkan mudah-mudahan, gitu ya. Kagak ada yang pasti. Kayak berkuasa aja ente. Kan kayak gitu. Ya teman-teman semuanya, begini. Saya mau bertanya dengan Bang Zeki dari pembahasan manusia yang membangkitkan, terus akhir zamannya, semoga udah dijawab tadi. Manusia yang membangkitkan di akhir zaman. Akhir zaman itu yang dimaksud apa dulu? Kiamat atau hampir kiamat? Karena menurut pemahaman Islam, akhir zaman itu adalah zaman yang hampir kiamat. Akhir zaman dengan hari kiamat itu beda. Kalau di tempat kami, akhir zaman, dunia belum kiamat. Tapi, kalaunya hari kebangkitan atau hari kiamat, beda lagi dengan akhir zaman. Saya mau tahu dulu ya, dari Kristen akhir zaman itu kiamat atau bukan gitu. Karena di sini ambigu, beda dengan paham kita. Jadi kalaunya Allah membangkitkan manusia di akhir zaman, di hari kiamat, ya seluruh manusia dia bangkitin. Tapi di akhir zaman, ya Nabi Isa juga akan turun gitu ya. Itu pun kami percaya gitu. Percaya dia di akhir zaman turun, tapi belum kiamat. Nah, kalau di hari kiamat, ya di hari kiamat Allah yang membangkitkan. Jadi, menurut konteks Anda, akhir zaman di situ seperti apa? Ya, karena akhir zaman bagi kami belum kiamat. Kalau kiamat, ya hari kiamat. Ya, tapi kalau akhir zaman, belum kiamat. Jadi, bedakan dulu itu, biar kita bisa menyamakan pandangan. Itu yang saya maksud. Nah, berkaitan tentang keselamatan, saya mau tanya satu hal. Di mana Yesus menuliskan, ya, ikuti ajaran Paulus agar selamat. Silakan. Itu dulu ya. Di mana Yesus mengatakan ikuti ajaran Paulus agar selamat? Silakan. Oke. Helikopter. Nah. Jadi gini loh. Ya, yang pertama supaya saya nggak lupa ya tanggapan tadi ya, bahwa Ustadz mengatakan apa itu akhir zaman, ya. Nah, zaman akhir dengan akhir zaman berbeda. Kalau dalam iman Kristen, makanya tidak disamakan dengan keyakinan Ustadz. Kalau disamakan nanti bingung, ya. Dalam iman Kristen, akhir zaman itu adalah akhir dari segala zaman. Kami percaya bahwa ada kerajaan 1000 tahun, ya, bahwa nanti akan digenapi bahwa itu bertahta. Dengan semua orang percaya kerajaannya baik di bumi maupun di sorga. Itu dia. Dan tadi sekali lagi tanpa Ustadz sadari, pengakuan Ustadz bahwa Yesus tadi dalam iman kami, dia membangkitkan orang pada akhir zaman. Dia yang membangkitkan orang. Itu ayatnya nggak bisa dibantah. Yesus membangkitkan orang pada akhir zaman. Dan tadi Ustadz mengatakan kami pun percaya Isa. Apakah Ustadz percaya Isa membangkitkan orang pada akhir zaman? Karena makanya saya tidak ketemu paralelnya. Ustadz menjelaskan tadi di sana apa itu, ya, paralelnya apa, ya. Ustadz mengungkapkan Isa turun, apakah Isa turun membangkitkan orang? Saya nggak tahu. Tapi tadi Ustadz mengakui bahwa kami juga percaya nanti di zaman akhir Allah membangkitkan. Jadi Ustadz pun percaya yang punya kuasa membangkitkan itu hanya Allah. Jadi siapa Yesus? Gitu ya. Makanya tentu saja perspektif kita berbeda, ya. Maka di dalam iman Kristen, bahkan di dalam imannya Ustadz, tidak ada kuasa kebangkitan selain daripada dimiliki oleh Tuhan sendiri. Dan Yesus dikatakan ungkapan dia sendiri, dia melakukan itu, ya, dia melakukan itu. Dan aku membangkitkan orang pada akhir zaman. Tuhan Yesus berkata dalam Alkitab, akulah kebangkitan dan hidup. Cari satu nabi bisa ngomong begitu. Tidak ada, Ustadz. Tidak ada teman-temanku yang lain semua. Hanya Yesus yang berani secara eksklusif menyatakan kepada dirinya sendiri, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, nah itu iman Kristen. Maka daripada itu teman-teman, kalau masalah tadi mungkin ada analogi macam-macam saya sudah tidak mengerti ya teman-teman. Tapi saya bisa tangkap apa yang Ustadz maksud ya mengenai itu tadi. Jadi begini Ustadz, di dalam
keyakinan kita dalam iman Kristen bukan hanya bicara tentang jaminan keselamatan, tapi justru pembuktian tentang keselamatan itu sudah ada di dalam Yesus. Bahwa tadi Ustaz mengatakan dia saja tidak bisa menyelamatkan dirinya, bla bla bla. Justru untuk itulah dia datang, supaya ada pengorbanan sehingga kita selamat bukan karena perbuatan baik, tapi karena Kristus. Dan kemanusiaan Kristus menjadi bukti bagi kami ada kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ya, itu dia. Nah, jadi sudah ada bukti bahwa ada orang yang bangkit dari antara orang mati, dan dia menerima hidup yang kekal, atau dia sudah hidup kekal dan bertahta, yaitu Yesus. Di dalam imannya Ustadz, apakah sudah ada yang diselamatkan? Apakah sudah ada pembuktian terhadap orang yang selamat? Ya, apakah sudah ada pembuktian terhadap orang yang diselamatkan di dalam iman Islam? Ya, siapa yang sudah diselamatkan dalam iman Islam? Sebagai sebuah jaminan. Kok bisa yakin? Padahal tidak pernah ada yang misalnya si ini sudah di sorga, si ini udah di sorga. Ya, bukan kita bicara bukan sendal ya, atau kita bicara bukan tentang hewan ya, tapi kita bicara tentang manusianya. Siapa yang sudah diselamatkan? Ya, nah sehingga dalam iman Kristen keselamatan itu bukan lagi sebagai sebuah konsep, tapi keselamatan itu sebagai sebuah pembuktian. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu bukti yang luar biasa. Dia menang atas maut, dan itu yang ditakuti oleh semua manusia. Semua takluk, raja-raja takluk, penguasa-penguasa takluk kepada kematian. Tapi Yesus, dia bangkit dari antara orang mati. Ya, itu membuktikan bahwa kuasa tertinggi maut, semua orang kebingungan kemana nanti dia mati, dia masuk mana, disiksa di mana, dihancurkan di mana. Tapi Yesus membuktikan dia bangkit. Itu menjadi pengharapan bagi kami. Mengenai tadi pengajaran Rasul Paulus, sekali lagi Ustadz, saya tidak akan menyimpang kepada tema itu. Next, kalau ini menarik ya, Ustadz mau kita bahas tentang Rasul Paulus, saya akan bahas kupas tuntas mengenai hal itu. Ya, nah, kenapa? Karena itu tidak ada korelasinya. Di mana Yesus mengatakan bahwa kalau ini ikuti Rasul Paulus, itu terlalu tendensius. Ya, kenapa? Karena tema kita berbicara jaminan keselamatan. Tidak ada yang diajarkan Rasul Paulus berbeda dari apa yang diajarkan rasul-rasul dan Tuhan Yesus sendiri. Selama kita tertib dengan konteks, atau selama kita setia terhadap konteks, supaya tidak lupa siapa yang sudah selamat di dalam keyakinannya Pak Ustadz. Siapa yang sudah diselamatkan. Itu teman-teman ya. Baik. Baik, siapa yang sudah diselamatkan menurut keyakinan Islam? Nabi Idris aja udah di surga, ya teman-teman. Selamat tuh Nabi Idris menurut keyakinan Islam, ya di surga dia. Dengan sengaja dia tinggal sendalnya di surga tuh ya, Nabi Idris tuh keyakinan Islam. Udah selamat tuh dalam Islam dia ya, keyakinan Islam tuh. Ya, artinya apa? Artinya begini ya teman-teman, ya kalau kita membanding siapa yang sudah selamat, maka kita akan tunjukkan oknum. Di Kristen, ya di Kristen katanya yang diselamatkan Yesus. Saya bingung, ya bingung. Bingungnya apa? Kalau Yesus udah diselamatkan dan sekarang dia berada di surga, gimana cara membuktikan Yesus ke surga? Gimana? Gimana? Apakah Anda punya CCTV surga gitu melihat Yesus di CCTV surga? Artinya apa? Semua di tempat Anda belum pasti. Ya, belum pasti. Coba tunjukkan sama saya dari orang Kristen, siapa dari umat Kristen yang udah ada di surga kalau selamat gitu. Ayo. Nah, kayak gimana cara membuktikannya? Apakah ada teknologi di surga? Artinya semuanya belum pasti gitu ya, belum pasti di tempat Anda. Berkaitan tentang masalah keselamatan ini, saya menanyakan ya tentang Paulus tadi ya kepada Anda. Di mana perintah Yesus agar selamat ikuti ajaran Paulus. Bukan Paulusnya yang saya bahas, bukan ajaran Paulusnya, tapi perintah Yesus supaya selamat agar mengikuti Paulus. Bisa nggak Anda membedakan konteks gitu loh? Ya, bisa nggak? Yang saya tanyakan ya, kalau ikut perintah Yesus agar selamat, ada nggak dia memerintahkan untuk mengikuti ajaran Paulus agar kamu selamat? Ya,
Banyak, karena keselamatan itu pasti ada perintah-perintah untuk dijalankan. Gak mungkin diam di rumah lalu selamat, gak mungkin. Makanya saya ngomong seperti itu tadi. Terus untuk masalah yang menghakimi di akhir zaman, rupanya teman-teman akhir zamannya itu berbeda konteks gitu ya. Akhir zaman di Kristen adalah rupanya hari kiamat menurut mereka. Sedangkan akhir zaman di tempat kita ya itu belum kiamat. Jadi beda pandangan. Apakah kita meyakini bahwa Nabi Isa membangkitkan orang mati di akhir zaman? Kan kayak gitu. Jadi secara tekstual tidak tertulis ya Bang Jeki. Jadi saya nggak mau mengada-ada gitu ya. Tapi kita yakini sebelum kiamat dia turun. Ya, cuma kalaunya membangkitkan di hari kiamat itu adalah Allah. Nah, apakah Nabi Isa dengan Allah itu sama? Jelas beda. Apakah Allah dengan Yesus itu sama? Jelas beda. Padahal sama-sama membangkitkan di akhir zaman katanya. Di akhir zaman Yesus yang bangkitin, di Islam Allah yang bangkitin. Tapi sayangnya ada ayat di Quran kayak gini Bang Jeki, Al-Maidah ayat 116 dan 117 ya. Wa idz qala Allahu ya Isa a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Sayangnya Isa atau Nabi Isa yang membangkitkan atau Yesus yang membangkitkan, sayangnya di hari kiamat dia yang dihakimi Allah. Kayak gimana? Tertolak di situ udah Anda. Sayangnya Yesus atau Nabi Isa malah dia yang dihakimi Allah di situ. Jadi seperti itu Bang Jeki ya kalau paham Islam. Jadi kalaunya hanya untuk masalah bangkit membangkitkan, ya hakim menghakimi, Yesus pun menghakimi tidak dari dirinya sendiri, membangkitkan tidak dari dirinya sendiri, tapi dari kuasa Bapaknya. Makanya dia ngomong, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar dan penghakimannya adil. Jadi menghakimi sesuai dia dengar dan apa yang dia lakukan sesuai dengan perintah. Artinya siapa yang berani perintah Tuhan? Kan gitu. Aduh, ya seperti itulah Bang Jeki ya. Coba bedakan gitu ya. Anda ngeles dengan saya kayak gini. Oh, sebab itulah dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk mati. Waduh, ini kejam kali Bapak di surga. Ya, kejam kali membunuh anaknya di tiang salib kalau kayak gitu. Gitu Bang Jeki. Silakan. Bang Jeki, sorry sebelum lanjut, berapa sesi lagi? Mungkin kita bikin ini saya tanggapi. Ada habis itu closing. Nanti Ustaz menjawab terakhir mungkin. Ini kan saya tanggapi. Tadi soalnya Anda duluan tadi ya, tanggapan akhir. Baik. Oke, saya luncurkan ini sebentar ya. Sabar saya. Ustaz mengatakan ada Idris sudah masuk surga, kan begitu ya? Oke, jadi begini teman-teman, nanti teman-teman silakan juga menanggapi ya, supaya kalian juga mengerti isi hati ya, baik dari Ustadz maupun saya, karena bagi kami ini adalah kebenaran, maka kami membagikannya, kami memberikannya, kami saling menginfluence supaya teman-teman yang memilih ya, mau tidak mau kami adalah pemuka agama yang teman-teman harus memilih jaminan keselamatan itu ya, karena kematian adalah sebuah keniscayaan teman-teman, tidak bisa tidak, pasti mati ya. Maka daripada itu teman-teman, bahwa kemana nanti setelah kita mati itu penting sekali. Nah, bagaimana membuktikan? Tadi Yesus kan adalah di surga. Dalam diskusi lintas iman, satu-satunya instrumen kita itu adalah berbicara tentang apa yang tertulis. Dalam hal ini adalah Alkitab. Dalam dunia diskusi saya harus terima Ustadz ngomong apapun selama itu ada datanya ya, yang diyakini. Dalam hal ini mungkin Quran dan hadis. Saya tidak bisa bilang walah ya, itu
bohong aja. Nah, itu saya nggak bisa ngomong begitu, ya, karena dalam diskusi saya menghargai instrumen yang digunakan, yaitu Quran dan hadis. Berikut pula apa yang kami lihat di dalam Alkitab tentang Yesus Kristus yang bangkit. Bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu karena peristiwa itu tidak terjadi di sebuah kolong jembatan, peristiwa itu tidak terjadi di dalam sebuah di dalam sebuah dapat tempat yang gelap, tapi itu sebuah peradaban, ya. Bahkan orang Yahudi yang paling radikal pun tidak pernah mengatakan Yesus tidak ada. Dan tanggapannya adalah, oh, Yesus itu mati, dia bukan disalib tapi dilempar batu, tapi dia tetap menyatakan Yesus mati, gitu. Nah, maka daripada itu, bahwa apa yang ditulis oleh para rasul tentang Yesus Kristus, ya, bahwa dikatakan dalam Kisah Para Rasul, mereka semua melihat Yesus naik ke sorga. Mereka semua melihat Yesus naik ke sorga, bangkit dan naik ke sorga. Itu disaksikan, ya. Dan bagaimana sanadnya pengajaran rasul-rasul itu sampai kepada zaman bapak-bapak gereja, ya, itu tidak terputus. Ya, artinya bahwa pernyataan daripada rasul-rasul yang menjadi saksi mata itu nyata dan ada. Ya, itu dia. Itu nyata dan ada. Nah, oleh karena itu bahwa itu menjadi landasan utama bagi kami, karena itu adalah firman Allah, ya, yang tanpa salah. Nah, kemudian apakah ada perintah Tuhan Yesus untuk ikuti Rasul Paulus? Ya, nah, teman-teman, sekali lagi ini akan belok ke sana, tapi saya akan menjelaskan poin sederhananya saja, bahwa Rasul Paulus itu ajar apa? Ya, Rasul Paulus itu ajar apa? Bahwa Yesus Kristus juga tidak bilang bahwa ikuti pendeta, ikuti si ini, ikuti si ini. Ya tidak, itu kan semua adalah orang yang diutus, orang-orang yang kemudian mengajarkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu, bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul yang dipilih langsung oleh Yesus secara spiritual, dan terbukti bahwa tidak ada pengajaran Rasul Paulus itu yang bertentangan dengan rasul-rasul yang lain. Ya, coba teman-teman lihat semua tulisan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis dalam semua suratnya selalu diawali dari hamba Yesus Kristus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Dia selalu merendahkan dirinya di depan Kristus. Dan setelah dia hidup di dalam Kristus, yang tadinya mau bunuh orang Kristen, mau bikin mati orang Kristen, tapi waktu percaya Yesus justru rela mati untuk Kristus. Kehidupan pertobatan yang luar biasa. Ya, nah, apa pengajaran salah satu Rasul Paulus mengenai Kristus? Ya, apakah ini dia membanggakan diri? Sama sekali tidak ada keuntungan bagi Rasul Paulus. Kalau kita mau hitung materi, dia tidak meninggalkan pedang waktu dia mati. Dia tidak meninggalkan keturunan waktu dia mati. Dia tidak meninggalkan hal-hal yang lain yang mungkin apapun itu. Tapi dia meninggalkan sebuah pengajaran dan teladan yang dia ikuti dari Kristus. Filipi pasal 3 ayat 10, dia katakan begini, yang ku kehendaki. Setelah dia anggota Sanhedrin, dia orang terpengaruh, dia orang yang terpelajar. Sewaktu ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang dia kehendaki? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ada kuasa kebangkitan. Ya, inilah yang menjadi jaminan dalam iman Kristen. Rasul Paulus bukan orang pertama-tama yang menerima itu, tapi dia orang yang mengajarkan dan orang yang menjadi saksi terhadap kebangkitan Kristus itu. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu, padahal tadi saya mau tanggapi, di dalam sebuah riwayat, kok Isa tadi dikatakan bahwa dia akan diadili? Padahal di dalam sebuah riwayat yang sahih, Isa itu disebut sebagai hakim yang adil. Tapi kok bisa dia diadili juga itu, Ustaz? Ya, kenapa bisa begitu? Ya, disebutkan itu dia sahih, ya, bahwa dia adalah mengadili. Jadi ini Ustaz nanti menanggapi, baru nanti saya nggak bertanya lagi. Paling habis ini kan Anda closing, tanggapan aja sih, tanggapan akhir. Silakan. Nanti kalau ketemu lagi berarti saya yang duluan kan? Boleh, gitu. Ustaz. Kita susun lagi nanti. Oke, ini tanggapan akhir saya ya teman-teman, karena diskusinya terlalu enak dan lebih 1 jam rupanya. Gitu ya. Oke ya teman-teman, saya tanggapi dulu biar nggak hilang dari ingatan ya. Katanya ada hadis sahih ya, bahwa Nabi Isa itu menjadi hakim yang adil. Ya, kita yakini Nabi Isa itu menjadi hakim yang adil ya di akhir zaman, tapi belum kiamat. Tapi dia menjadi hakim yang adil ketika dia turun kedua kalinya, dan siapa yang dia hakimi, yaitu yang menuhankan dia. Gitu Bang. Ya.
Makanya ada hadis lain kan, Nabi Isa pada akhir zaman akan turun kedua kalinya. Dia mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan menghapus jizyah. Itu kan juga ada dalilnya. Lalu siapa yang dia hakimi? Waktu dia turun di akhir zaman kedua kalinya, tuh ingat, sebelum kiamat ya, sebelum kiamat. Itu adalah orang-orang yang menuhankan dia. Itu menurut dalil dari Islam, paham dari Islam. Tapi kalau hari kiamat, siapa yang menghakimi? Ya jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghakimi. Makanya saya bawakan ayat Qur'annya. Ya, wa idh qala Allahu ya Isa a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Itu ayatnya, Nabi Isanya yang dihakimi di hari kebangkitan, di hari kiamat. Gitu Bang Jeki, untuk berkaitan tentang Nabi Isa menjadi hakim yang adil. Ya, menghakimi siapa? Menghakimi Kristen yang menuhankan dirinya. Jangan dibalik-balik ya. Terus Bang Jeki, ini saya agak lucu tadi mendengar Anda sedikit. Apa yang membuat saya lucu? Kata Anda, siapa yang melihat Yesus telah di surga? Banyak orang-orang melihat Yesus diangkat ke surga. Secara ilmiah ya, secara ilmiah, ini orang lihat pakai teropong apa gitu loh. Kok bisa orang-orang lihat naik Yesus ke surga? Kalaunya orang-orang lihat naik ke langit, masuk akal kosakatanya gitu. Tapi kalaunya melihat Yesus naik ke surga, waduh, ini teropong apa gitu. Ini di sini bedakan langit dengan surga gitu ya. Apalagi kan di kitab Anda itu bahasa dari langit adalah oranon kan. Yesus naik ke oranon, bukan ke paradiso, bukan ke surga, tapi dia naik ke oranon. Kalau Yesus diangkat ke langit, dia naik ke langit, disaksikan orang, maka kosakata itu betul. Orang-orang hanya melihat Yesus naik ke langit. Tetapi kalau orang-orang melihat Yesus naik ke surga, waduh, ini sakti orang-orangnya, teropong apa itu? Artinya apa? Dalil yang Anda bawakan kepada saya, itu artinya, Bang Jeki, tidak dapat menjadi jawaban atas pertanyaan saya. Yang saya minta, buktikan kalau Yesus itu udah ada di surga. Dia diam di surga. Itu yang saya maksud dari tadi. Karena kata Anda, dia udah selamat. Kan gitu. Apakah di surga ada CCTV? Kan kayak gitu. Kalaunya tertulis, kata Anda, oh ya sudah, yang seperti itu tertulis. Ya, maka yang tertulis ini pun harus kita pikirkan. Masa tertulisnya begini, betul atau kagak? Kan kayak gitu pula. Masa orang-orang lihat pakai teropong apa, kan secara ilmiah. Masalahnya gini Bang Jeki ya, sebuah keimanan itu tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kan kayak gitu. Sebenarnya sih ada sih beberapa ayat juga di kitab Anda itu melihat duduk di sebelah kanan Bapak. Kan itu juga patut saya pertanyakan juga, melihat pakai apa dia. Kalau melihatnya pakai iman, lalu apakah orang-orang yang melihat Yesus ke langit atau ke surga tadi melihat pakai iman juga? Kan enggak. Kan ada ceritanya, Yesus disaksikan 500 orang naik ke surga. Kan itu ceritanya toh, ya. Yang 500 orang ini pakai teropong apa sehingga melihat Yesus naik ke surga? Kalau 500 orang ini melihat Yesus naik ke langit, itu wajar ya kosakatanya. Kalau ke surga, waduh, itu aneh gitu ayatnya. Jadi Bang Jeki, tidak ada yang dapat dibuktikan Kristen siapa yang sudah ada di surga. Kan kayak gitu pula. Tapi kalau di hadis kita ya teman-teman, yang membuka surga pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya. Baik, Bang Jeki, mungkin bisa kita ambil kesimpulan masing-masing gitu ya, tidak menyeberang lagi. Thank you. Oke, silakan. Baik. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk Ustadz Yusuf PI bersama dengan rekan-rekan yang ada di sana juga.
untuk waktunya ya. Saya kira ini diskusi yang baik, dan kalau ada waktu juga kita bisa ngobrol kembali. Saya harap ini dipertahankan, diskusi seperti ini pakai data, dan kita juga saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, teman-teman sekalian, bahwa tadi sudah disampaikan juga ya mengenai keselamatan baik di dalam Alkitab maupun di dalam iman teman-teman kita yang di sebelah. Apologetika itu adalah penginjilan. Maka tidak mungkin teman-teman apologetika itu tanpa penginjilan. Maka bahwa saya mengharapkan untuk semua teman-teman melihat dengan baik bahwa siapakah yang memberikan jaminan keselamatan yang pasti. Untuk sebab itu bahwa diskusi lintas iman ini spiritnya adalah hal yang baik. Bagi Ustadz YSUPI, semua orang itu harus mendapat hidayah, karena menurut Ustadz bahwa mendapat hidayah itu adalah hal yang baik. Begitu pula bagi saya, bahwa bagi saya orang percaya, penting bagi untuk semua orang untuk menerima kasih karunia daripada Allah, karena tidak ada perbuatan baik, tidak ada amal soleh yang kemudian menjadi landasan atau dasar keselamatan dalam iman Kristen. Itulah sebabnya sorga itu diberikan gratis. Kenapa itu diberikan gratis? Bukan karena surga itu murahan. Karena sampai kapanpun kita tidak akan mampu bayar dengan segala kekuatan dan kemampuan kita semua. Maka daripada itu, baik teman-teman yang di sana maupun di sini, mari kita belajar dari kedua belah pihak ini, teman-teman. Dan lebih-lebih daripada itu, yang saya inginkan adalah supaya teman-teman pun juga mendapatkan kasih karunia dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ada banyak ungkapan yang bisa nanti kita evaluasi ya dari diskusi ini, sehingga teman-teman semuanya bisa mengerti keselamatan itu hanya ada dalam iman Kristen, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, sehingga mari pelajari baik-baik ya. Saya mungkin bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin bisa salah ya, bahwa keselamatan itu datang daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Semua rasul-rasul, semua nabi-nabi, bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan keselamatan yang pasti di dalam Alkitab ya. Dan tadi saya menyatakan juga itu bukan lagi tentang sekedar janji, tapi adalah pembuktian. Jadi kami sebagai orang percaya, kami sebagai orang Kristen tidak lagi melihat keselamatan sebagai sebuah satu hal yang tertutup rapat, tapi kami melihat bahwa jaminan keselamatan itu adalah menjadi satu hal yang sungguh sangat sudah tersedia bagi kami sebagai orang percaya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tidaklah mungkin kita dengan sadar menukar kalung emas dengan tali rapia. Maka kalau ada orang yang mau menawarkan sesuatu kepada iman Kristen, pastikan tawaranmu lebih baik daripada apa yang kami miliki. Kalau kami percaya kepada Kristus dan Kristus memberikan kepastian keselamatan, kenapa kami harus mengganti itu dengan yang lain? Karena Kristus sudah memberikan yang pasti. Tidak mungkin tadi saya katakan bahwa kami menukar kalung emas kami dengan tali rapia. Itu ibaratnya, karena Kristus sudah memberikan kami keselamatan yang pasti. Nah, maka jauh dari hati saya yang paling dalam hanya untuk mau menyampaikan 2000 tahun yang lalu Kristus sudah mati dan bangkit untuk kita semua sebagai jaminan keselamatan. Maka datanglah pada Tuhan Yesus jikalau kita menginginkan hidup yang kekal. Nah, itu dia. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua rekan-rekan dan teman-teman yang sudah memberkati, yang sudah support, bantu tap-tap layar dan share. Dan semua ini saya percaya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya semua, dan sekali lagi untuk yang teman-teman yang di sebelah juga ya, untuk Ustadz Yusuf dan rekan-rekan yang ada di sana, salam kenal untuk kita semua. Kiranya diskusi seperti ini boleh berjalan dengan baik, dan semuanya teman-teman adalah tanggung jawab pribadi, tidak membawa siapapun. Ini adalah pernyataan saya dan Ustadz Yusuf secara pribadi, tidak melibatkan siapapun ya, sehingga ini kami bertanggung jawab secara pribadi. Dan mari kita melihat diskusi lintas iman sebagai satu hal yang bukan hal yang tabu, karena kita negara beragama, bukan negara satu agama, sehingga perbedaannya memang harus dimunculkan, bukan untuk kita sama-samakan ya, tapi memang munculkan perbedaan, maka kita saling menghargai untuk hal-hal itu semua ya. Seperti itu. Terima kasih semua teman-teman, sekali lagi terima kasih juga untuk Ustadz waktunya. Terima kasih banyak. Nah, sedikit lagi ya, mungkin kita supaya nanti Ustadz juga dapat waktu. Boleh, silakan kalau mau lebih nggak apa-apa. Supaya nanti pas ya teman-teman ya, biar Ustadz juga pas ngomong. Nah, ini sungguh 9, 8. Thank you ya semua teman-teman. Saya kasih appreciate untuk semua teman-teman yang sudah bergabung dan sudah mendukung. Terima kasih banyak. Ya, silakan Ustadz.
Iya, closingnya 1 menit teman-teman. Tanggap penjelasan Islamnya 4 menit ya. Ya teman-teman semuanya, di closing statement ini ya teman-teman, jelas saya menjabarkan ayat-ayat Quran dan menanggapi hadis-hadis yang dibawakan gitu ya, menjawabnya dengan data yang tertulis juga ya, beserta pedoman hidup kita dari Al-Quran dan hadis diambil untuk pelajaran bagi kita semuanya. Tadi Bang Jeki kan sudah menjabarkan bagaimana iman dia dan bertanya, dan saya pun juga menjabarkan iman Islam dan mempertanyakan Kristen. Jadi ambil hal yang positif dari ini ya, diskusi ini. Jujur ya, saya senang diskusi sama dia karena orangnya enak, teratur, terus juga nggak ngotot-ngototan. Semoga diskusinya bisa berlanjut karena lebih enak dan lebih banyak pengetahuan yang dijabarkan jadinya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, di dalam agama Islam ya teman-teman, tadi di awal saya menekankan keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup itu berdasarkan dalil. Karena di sini 10.000 lebih ya, 12.000 menonton pasti bertanya dalilnya di mana? Bahwa Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup kan gitu. Nanti saya malah dituntut orang pula itu dalil. Baik, saya jelaskan Nabi Muhammad adalah jalan, itu ada di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku, kata Nabi, jalan yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Terus Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila kamu mencintai Allah, ingin sampai kepada Allah, maka ikutilah jalanku, ikutilah sunnahku. Jadi Nabi Muhammad itu adalah jalan. Lalu Nabi Muhammad kebenaran. Betulkah? Di mana ayatnya? Anda bisa membuka Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzzila ala Muhammadi wa huwal haqqu mir rabbihim. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan. Terus Anda juga bisa membaca di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119 ya, inna arsalnaka bil haq, sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad dengan kebenaran. Lalu apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal dan memberikan keselamatan? Jelas ya, dari dalil yang saya bawa, hadis riwayat Muslim dan Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Jadi ada kepastian ya di dalam agama Islam ya, ketika kita mengikuti jalan kebenaran dan hidup yaitu Nabi Muhammad untuk menuju Tuhan semesta alam. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Ingat apa yang disampaikan oleh Al-Quran kita ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dan orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam dan hayalan saja hanya untuk masuk surga gitu ya. Tempatnya di neraka jahanam karena mereka seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya makhluk, kata Allah. Terus ya teman-teman semuanya, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Allahu Akbar ya teman-teman. Jadi seperti itu penutup dari saya ya, sekilas beberapa ayat yang saya jabarkan secara singkat karena waktu terbatas. Saya jujur sama Bang Jeki senang diskusinya, banyak yang kita dapat hal yang baru gitu ya. Terus juga saya memohon maaf kepada Bang Jeki gitu ya, jika ada kosakata yang menyinggung atau salah, kita wajar berargumen gitu ya. Jadi mohon maafkan saya jika ada kosakata yang
tidak berkenan gitu. Dan saya juga berterima kasih kepada Muslim di tempat Bang Jeki maupun saudara-saudari yang Kristen di sana atau di tempat saya gitu ya. Saya memohon maaf kalau ada kekurangan. Ambil diskusi ini menjadi hal yang positif agar kita mau berpikir dan sebagai penambah wawasan untuk kita semuanya. Bagaimana keselamatan di Kristen dan di Islam. Jadi seperti itu. Oke, thank you Bang baik. Jeki ya. Terima Nanti kasih. Mohon maaf kita juga kalau ada pasang tema salah-salah lain kata. boleh ya. Baik Ustaz. Baik, Terima kasih banyak oke. ya. Sampai Baik, ketemu Ustaz. terima kasih Sehat-sehat Bang Jeki selalu atas ya. diskusinya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya izin pamit dulu ya. Ya, sama-sama Ustaz ya. Selamat Sehat-sehat selalu. malam. Mungkin kalau mau istirahat, selamat istirahat. Oke, thank you. Ya, kalau argumen menang, tapi kalau koin kalah, kata teman-teman. Aduh, win streak saya 100 hancur ya. Aduh. Ya itulah penyampaian saya ya teman-teman kepada Bang Jeki. Ya, tapi enak jujur teman-teman. Katanya Jeki pintar, garang. Sama saya lemah lembut, muter-muter. Kayak gimana? Itu aja yang dia ulang-ulang, kayak gimana? Kan gitu. Itu aja yang dia putar-putar. Aduh, pakai data lah semuanya ya. Pakai data. Teropong si Anu, iya bisa jadi itu. Teropong si Anu bisa jadi teman-teman. Ini gimana nih? Di tempat saya 11:30 nih. Ya, teman-teman semuanya, saya umumkan dulu ya. Saya udah memproses untuk membangun yayasannya teman-temannya. Terima kasih ya kepada hamba Allah yang telah membantu gitu ya kawan-kawan. Jadi untuk bantuan yayasannya dari Anda semuanya udah tercapai gitu ya. Terima kasih banyak ya kawan-kawan, Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Semoga Allah melancarkan rezeki Anda. Tetapi jika Anda ya ingin masih beramal jariah untuk melestarikan Al-Quran kita di generasi ke depan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, apabila Anda ingin membelikan mushaf Al-Quran untuk adik-adik kita gitu ya, adik-adik kita yang ada di ponpes seluruh Indonesia dinaungi oleh yayasan yang kita buat, maka Anda bisa beramal jariah melalui nomor yang saya sematkan gitu ya. Nanti akan kita salurkan ke seluruh Indonesia. Teman-teman Bapak Ibu semuanya, silakan dicatat ya itu ya. Jika Anda ingin membelikan mushaf untuk para santri dan pembelajar Al-Quran gitu ya, untuk para penghafal Al-Quran. Dan apabila Anda yang belum bisa baca Quran gitu ya teman-teman, belum tahu dasar-dasar Islam, jika Anda ingin belajar juga ya, insya Allah setelah yayasannya terbangun, nanti saya akan langsung mengajar sendiri gitu ya di kelas saya ya. Silakan aja Anda hubungi nomor yang saya sematkan ya teman-teman semuanya ya. Silaturahmi lah kita juga di WhatsApp ya, di WA gitu. Oke, nah gitu. Jogja 2218. Memangnya saya disuruh sampai pagi ini. Kok kita kalah Ustadz? Ya iya, Bang Jeki kayaknya donaturnya gede gitu. Gede itu donaturnya. Mereka didukung lah teman-teman, kagak kayak kita. Kalau pendeta didukung, meskipun uang gereja dijadikan koin biar menang gitu. Ya teman-teman semuanya, kalau saya siapa yang dukung dari umat ya, karena saya nggak ambil perpuluhan ya gitu. Tapi ya ada hal yang unik